Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 2 Februari 2022. Saya akan membahas tentang IHSG saham. Kali ini temanya adalah Trade what you see, not what you think. Jadi, tradinglah pada apa yang Anda lihat, bukan pada yang Anda pikirkan. Jadi, kenapa itu saya sampaikan bahwa lebih baik saat ini kita trading dulu karena kondisi market saat ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Bagi teman-teman yang ingin menjadi supporter channel MS Trade, silahkan teman-teman bisa join menggunakan link yang ada di deskripsi. Trade what you see, not what you think. Jadi teman-teman tuh di sini kita harus trading dengan menggunakan chart berdasarkan apa yang kita lihat di chart, bukan berdasarkan mindset yang kita bikin. Baik, namun sebelumnya akan saya awali dulu dari IHSG karena ini adalah analisa saham. Ya, hari ini teman-teman IHSG-nya naiknya signifikan ya, 76,501 poin, naik 1,15% ke level 6.754. Teman-teman, kalau di video kemarin saya sampaikan bahwa IHSG nowhere, tidak kemana-mana ya. Ya, sebenarnya tidak kemana-mananya itu adalah karena IHSG-nya masih berada dalam rentang seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa ngelihat polanya dari si IHSG ini kan ada satu pola 6.500, 6.700-an, kemudian 6.500 lagi, 630 ya, kemudian 6.700, kembali lagi, sentuh lagi 6.543, kemudian nggak pakai lama dalam 3 hari 6.700 lagi, terus kemudian dalam 2 hari ke 6.500 lagi. Betapa volatilnya kondisi dari IHSG nih teman-teman ya. Jadi kalau kondisinya IHSG-nya seperti ini kalau kita lihat kondisi saham-sahamnya sendiri juga volatil seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya volatilitas ini menurut saya adalah satu kelebihan tersendiri teman-teman. Kenapa? Karena ketika tidak ada volatilitas yang tinggi, maka untuk trading susah teman-teman. Nah, saat ini volatilitasnya cukup tinggi seperti ini atau sangat tinggi seperti ini, orang-orang juga pada ngeluh, tanya ke saya, "Pak, saya beli saham ini, sudah saya beli di bawah, tiba-tiba dia naik kenceng, tapi ketika dia sudah naik, saya nggak jual Pak, udah turun." Seperti itu Pak, berulang-ulang, jadinya saya merasa kok seperti dipermainkan market seperti itu. Seperti dipermainkan market. Sebenarnya seperti di judul saya ya, bahwa trade what you see. Kalau Anda melihat bahwa memang marketnya si saham itu secara chart bagus, mungkin Anda masuk. Dan di sini Anda masuk adalah karena melihat secara bentuk bagus. Tetapi ketika Anda sudah memegang saham tersebut, Anda lupa bahwa Anda masuknya tadi adalah karena melihat chart. Sehingga Anda keluarnya juga Anda harus melihat chart. Jadi ketika kita sudah membeli berdasarkan chart yang bagus, maka nanti ketika chartnya udah nggak bagus, maka disitulah kita sudah harus mulai menjual. Bukan kita membuat mindset bahwa saham tersebut akan terus lari dan lari. Itu sebenarnya satu kesalahan umum yang mungkin dilakukan oleh para trader, yaitu masuknya dengan menggunakan candlestick-nya yang bagus, seperti itu. Tapi ketika sudah masuk, ketika sudah pegang barang, lupa bahwa pergerakan market itu kita bisa lihat bagus jeleknya, mau naik atau turunnya itu dari kondisi si candlestick-nya seperti itu. Nah, ya, jadi volatilitas itu sebenarnya nggak apa-apa. Biarkan aja volatilitas yang ada di market, IHSG-nya naik dalam range seperti ini, tentu saham-sahamnya juga naik seperti itu. Naik turun seperti itu. Yang penting adalah ketika teman-teman sudah melihat harganya bagus di area support, teman-teman beli. Maka ketika teman-teman mau ngejual itu juga berdasarkan apa yang ada di chart, bukan membuat asumsi sendiri bahwa saham ini akan naik ya. Yang pertama, volatilitas memang tinggi. Volatilitas IHSG-nya sendiri juga tinggi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian
market IHSG bergerak dalam range. Ya, seperti ini, range-nya jelas sekali, 6.500, 6.700, terjadi perulangan, bahkan perulangannya itu hanya dalam 3 hari saja, seperti itu. Betapa volatilitasnya IHSG dan tentu juga betapa volatilitasnya saham-saham yang ada di IHSG. Ini bagi teman-teman yang trading, ini sebenarnya adalah satu anugerah tersendiri. Tapi bagi teman-teman yang nggak trading, bagi teman-teman yang misalkan, maksud saya nggak full trading, atau teman-teman yang sambil ngantor dia trading, tentu ini bisa menjadi masalah tersendiri ketika kita sudah membeli dan kita nggak jual. Dan ketika turun, perlu waktu seperti itu. Saya juga jujur nggak bisa sempurna untuk ngejual barang tersebut, teman-teman. Kenapa ya? Karena kadang saya juga harus keluar, saya nggak di depan layar terus seperti itu. Dan kadang juga mengelola mindset, mengelola psikologi untuk kita harus jual di harga sekian. Alasannya adalah di titik ini, titik kritisnya dari saham tersebut. Dan ternyata kadang terjadi pergulatan antara jual nggak seperti itu. Nah, ketika kita nggak jual, besoknya udah turun, ya kita perlu waktu, bahkan kita mungkin harus merugikan posisi kita tadi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang pertama tadi kan volatilitas tinggi, jadi kita tetap mungkin akan trading. Yang kedua, range, bergerak dalam range, ya, saham-saham dan IHSG bergerak dalam range. Range-nya kalau bagus kita bisa trading. Kemudian yang ketiga adalah sektor bergerak bergantian, teman-teman. Sektor bergerak bergantian. Kenapa saya bilang begini? Karena saya setiap hari memantau pergerakan sektor, ya, teman-teman. Di mana pergerakan sektor ini nggak bisa satu sektor itu naik terus, nggak bisa. Seperti sektor ayam, kita akan tengok sektor ayam itu seperti Cepin, sektor ayam. Itu kemarin naiknya kenceng, teman-teman, Cepin. Ya, seperti ini. Tapi ternyata juga terkoreksinya kenceng juga, ya. Seperti ini, koreksinya juga kenceng. Nah, kemudian misalkan sektor batu bara. Ini contohnya juga Indika. Volatilitasnya juga kenceng, ya, teman-teman. Terus, contoh lain lagi adalah Akra. Akra juga, ini juga kenceng juga. Ini cukup lama sih, seperti itu. Terus kemudian beberapa saham yang kemarin sempat saya jadikan bintang, ini adalah MTK. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya juga kenceng, turunnya juga kenceng, tapi naiknya juga kenceng. Nah, ini membuktikan bahwa volatilitas tinggi, bergerak dalam satu range, dan juga bergantian sektornya. Ketika sektor ayam bergerak, sektor lain diam. Ketika sektor lain mulai bergerak, sektor ayamnya turun, seperti itu. Itu akan terjadi pergantian. Termasuk juga misalkan nih, Adikarya. Adikarya kemarin 2 hari naik, oke, ya, seperti ini. Tetapi sebelumnya kan dia sempat turun. Nah, terus kemudian sawit. Nah, ini teman-teman bisa lihat sawit itu contohnya SSMS, ya, teman-teman. Nah, SSMS kemarin sempat naik kenceng dan hari ini turun, ya, teman-teman. Dan hari ini turun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini banyak sekali tanda-tanda yang bisa menjadikan kita harus ekstra hati-hati terhadap pergerakan satu saham itu, karena memang kita ngelihat satu tanda atau tren, ataupun ya istilahnya ini sebenarnya satu guidance lain yang mana itu penting untuk kita perhatikan. Seperti ini ada satu resistan, dan ketika kita hubungkan ternyata itu adalah garis yang sepertinya memberitahu bahwa di area situ kita harus jual. Kalau di seperti ini kita nggak jual, orang lain akan jual, dan ketika volume penjualan lebih tinggi, maka harganya akan turun, teman-teman. Seperti itulah kondisi dari saham saat ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena menurut saya salah satunya memang saat ini sudah masuk ke dalam satu era high frequency trading, di mana itu orang-orang bisa sangat cepat menjual, orang bisa sangat cepat well connected, ketemu dengan informasi-informasi yang secara cepat beredar, sehingga ketika sektor ini sedang bagus, orang akan jual yang sudah punya, dan mungkin dia akan ganti ke sektor tersebut, sehingga memang volatilitas antar sektor bisa sangat tinggi. Dan yang penting juga adalah saat ini kondisinya sebenarnya masih nggak jelas. Jadi ketika ada saham-saham naik, itu tujuan utamanya orang-orang itu sebenarnya bukan untuk invest, tapi adalah tujuannya untuk trading dulu. Nah, jadi di sini adalah ketika teman-teman ngelihat ada resisten yang terbentuk karena tren ataupun karena Fibonacci-nya, kita bisa mendeteksi dari Fibonacci, maka di situ teman-teman sudah harus siap untuk ngejual. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa ketika resisten disamperin, ini akan tembus terus. Enggak. Bisa jadi sudah ada orang yang juga menggunakan resisten tersebut untuk area take profitnya, sehingga di resisten itu bisa jadi saham akan turun.
Kemudian ketika berada di support, teman-teman harus melihat bahwa support itu kira-kira bisa menjadi satu demand area, tetapi jangan juga kita beranggapan pasti di situ mantul seperti itu. Karena pada banyak kasus pantulan bisa terjadi beberapa titik ketika sudah jebol di bawah supportnya seperti itu. Nah, di sini untuk seperti ini saya memadukannya antara chart juga dengan tape reading, teman-teman ya. Tape reading tuh misalkan, jadi kita lihat bid overnya di area-area tertentu. Kalau di sini kita nggak bisa ngelihat bid overnya di sini ada ganjelan nggak, ada istilahnya yang tebel. Oh, ini bisa menjadi intraday support seperti itu. Nah, ketika intraday support itu dibabat habis atau orang jual semua di situ, tentu kan jebol seperti itu. Nah, jebolnya itu nanti bid overnya itu turun drastis nggak? Ini terutama untuk teman-teman yang bisa memantau bid over. Kalau yang enggak, memang ya jujur agak susah ya teman-teman, karena saya sendiri juga banyak sekali mendapatkan feel dari pergerakan saham ini mau turun atau enggak, itu adalah dari tape read atau bid over. Jadi bagi saya untuk chart ini adalah peta gerak, sedangkan feel kira-kira ini naik atau turun pada waktu itu adalah dengan menggunakan tape reading. Jadi di sini teman-teman juga harus memahami tentang tape reading ya. Terus kemudian adalah, karena tadi saya sampaikan bahwa support resistan penting untuk resistan biasanya terjadi take profit, maka di sini teman-teman harus bisa mendeteksi support resistannya ya. Resistan bisa dari trendline, bisa jadi dari Fibonacci. Support juga bisa teman-teman tentukan dari Fibonacci atau dari trendline atau support line seperti itu ya. Kemudian ya biasanya lah aturannya ketika di resistan teman-teman harus ngejual. Siap-siap ngejual, dibantu dengan tape readingnya. Jadi tape readingnya teman-teman ngelihat ya banyak buangan di bid atau enggak, atau banyak orang antri di bid nggak mau makan kanan, atau banyak orang yang belinya itu nunggu di bid dikasih, atau belinya nggak mau nunggu tapi dia makan di over, dan ketika overnya habis, over pindah ke bid, harga naik. Nah seperti itu kan beda cerita ya, seperti itu teman-teman. Jadi kejadiannya di mana? Makan di over ataupun makannya santai antri di bid seperti itu, atau jual di over, atau jualnya sudah nggak mau nunggu langsung di bid seperti itu, beda cerita. Itu adalah memberi feel tersendiri tentang si saham ini mau kemana sih seperti itu. Nah, jadi itu semua tadi yang saya sampaikan tentang kenapa kita harus trading pada apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan ya. Karena memang kondisi market seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, kalau tadi adalah sekilas landasan teori ya. Kenapa kita harus trading berdasarkan chart, atau kenapa kita harus trade what I see, what you see, kenapa tidak yang kita pikirkan, kenapa tidak boleh menggunakan mindset bahwa saham akan naik terus ya, karena memang kenyataannya kita sering banget bertemu dengan pergerakan saham yang sangat volatil. Baik, untuk itu kita akan lanjutkan bahasan sambil mengaplikasikan teori tadi ya. Memang market memang sangat volatil, teman-teman bisa ngelihat tadi saya sampaikan bahwa IHSG-nya juga nggak kemana-mana, bergeraknya dalam range tersebut. Dan ini juga kalau teman-teman bisa ngelihat pergerakan IHSG hari ini yang mana naik 1% lebih, ini tentu kan dimotori oleh si saham penggeraknya ya teman-teman. Di sini kita bisa ngelihat bahwa ada saham yang sering saya sampaikan bahwa saham ini cukup sangat signifikan, bahkan menggerakkan kondisi IHSG adalah Arto teman-teman, Arto. Dan kemudian hari ini juga yang signifikan banget bergerak adalah EMTK. Nah, bagi teman-teman yang ikuti channel saya, Arto sudah sering banget dibahas, dan EMTK juga. EMTK bahkan saya bilang teman-teman tuh pantau itu barang. Selain karena sekarang kondisi dari si EMTK ini berada pada chart yang ini teman-teman, dia berada dalam pernah turun, sudah turun maksud saya, terus kemudian berada di area support dan sudah ada base sekitar 3-4 hari, dan kemarin ada cross up MA3 dan 5 teman-teman ya. Jadi ada konsolidasi, kemudian ada cross up MA35 dan hari ini melejit. Jadi saham itu naik bukan serta-merta, tapi pasti akan ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya chart. Nah, chart inilah yang saya bilang tadi adalah bisa menjadi landasan kita untuk trade what we see. Kita ngelihat bahwa si EMTK ini candlenya bagus. Alasannya dia mau naik jelas, ada konsolidasi. Kemudian ada rentang
support resistnya di base ini, dan kemudian ada cross up MA35. Ini belum menggunakan indikator yang lain ya teman-teman. Kalau menggunakan indikator yang lain, sudah kelihatan sebenarnya di sini memang lembahnya dari MACD ini cenderung menguat. Momentumnya juga sudah cenderung menguat, terutama hari Jumat kemarin teman-teman. Ini kalau kita menggunakan indikator, dan saya sudah mencoba untuk melepaskan diri dari ketergantungan indikator supaya saya tidak kebentuk mindset, oh ini kalau indikator gini harus gini, enggak. Karena saya mencoba untuk pure di candlestick teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi beberapa saham kita memang juga mengikuti pergerakan mirip dengan IHSG teman-teman. Jadi beberapa saham-saham kita juga mengikuti pergerakan yang mirip dengan IHSG. Seperti ini teman-teman, volatilitasnya BNI juga cukup tinggi. Cuman di BNI ini saya sudah petakan pergerakannya ya. Ini hijau, orange, kuning. Hijau ini adalah rentang-rentang support resist, rentang-rentang konsol area. Nah, kalau saat ini IHSG di konsol area dengan support antara 7.200 ya, sampai kisarannya dia sebentar, dia di sekitar rentangnya yang paling banyak dilewatin aja ya teman-teman, di 7.500-an. Sementara dia ada berada di rentang tersebut, jadi kalau teman-teman antri itu ya berada di batas antara kuning dan hijau ini, yaitu di 7.200-an teman-teman ya, 7.200-an. Oke, BMRI pun juga sama ya, rentangnya dia juga volatilitasnya cukup tinggi. Jadi teman-teman juga mesti berhati-hati. Volatilitasnya juga cukup tinggi. Kemudian BBRI juga teman-teman bisa ngelihat kalau saat ini sih yang paling saya sukai adalah BBNI ya. BBMRI ini teman-teman lihat sekilas saja chartnya. Chart ini pun juga dia juga volatil teman-teman ya. Merah dalam, merah hijau kenceng. Sehari 2 hari hijau turun 2 hari, naik sehari, seperti itu. Volatilitasnya saham-saham secara umum sangat tinggi sekarang. Jadi memang polanya adalah pola tradingan. Beberapa memiliki pola tradingan sangat bagus. BBRI ini saya belum begitu tertarik. Nanti ada yang ini. Nah, kalau BBKP ini dia saat ini rentangnya 2 hari ini kencang. Tapi sebelumnya ini dia cukup membosankan ya teman-teman. Jadi harus bisa ngelihat polanya. Seperti ini. Kalau ini kemarin kan saya analisa bahwa dia mantul dari 227. Kenapa? Di sini tanda yang muncul adalah ada doji. Doji butuh konfirmasi sehari dan terjadi cross up MA35, dan hari ini dia ketemu di area kuning. Ini area apa? Ini adalah area resistan. Ini area targetnya dia di kuning. Jadi tadi saya sebutkan bahwa teman-teman jangan membuat mindset bahwa satu saham itu naik terus. Jangan trading apa yang pada pikirkan. Ini saya salah tulis ya teman-teman. Not what you think, itu harusnya THINK ya. Saya salah tulis ini. Nanti saya betulkan. Jadi intinya teman-teman tuh jangan membuat mindset dia akan naik terus. Contohnya ini. Ini di BBKP ini juga ketemu 50 retracement, dia ada doji. Artinya di sini sudah terjadi pergulatan antara buyer dan seller. Walaupun di sini targetnya dia adalah di atas ini, kalau dia nyampe di 280 ada target dia di 342. Kenapa? Ya karena di 50 ini kemungkinan orang masih ada yang take profit, sehingga terjadi pergulatan buyer dan seller. Nah, untuk seperti ini butuh konfirmasi teman-teman ya. Konfirmasinya besok. Makanya sering saya bilang butuh konfirmasi, jadi tunggu besok mau seperti apa untuk BBKP. Oke, kemudian BBCA juga masih bergerak dalam range, tapi ini rentangnya nggak cukup menarik untuk trading ya. Nah, sekilas nih, ini BBTN. BBTN naik sehari kenceng, kemudian retracement. Ini juga kalau kita lihat sebenarnya dia sudah bergerak di separuh dari bawah ini teman-teman. Dia sudah bergerak di separuh tujuannya. Separuh trennya. Di area ini adalah separuh dari tren. Area kuning ini adalah separuh dari tren dia turun. Jadi di area sini memang sangat rawan sekali terjadi take profit. Dan nyatanya dia untuk si BBTN ini dia juga retracement. Walaupun retracementnya ini baru sampai di 38,2 retracement. Intinya setiap kenaikan biasanya juga akan ada retracement. Bank Danamon ini masih belum, dia ketemu resistan. Nah, teman-teman juga harus bisa ngelihat di sini memadukan pola. Ini di sini ada ini
Ada orang jualan di sini di MA 200 ada orang jualan terus polanya. Nah, kemudian untuk agro ini teman-teman, what you see? Apa yang teman-teman lihat? Yang kita lihat adalah dia ada konsol area ya, konsol area yang kita lihat dia ada cross up MA35 2 hari yang lalu. Jadi secara umum ada konsol oke, ada cross up MA35 oke, dan harganya walaupun masih volatil hari ini ada perlawanan. Perhatikan resistannya di 1427. Kalau memang teman-teman mau beli, maka di area 0 sampai 23 ini adalah speculative buy area. Tapi teman-teman juga harus sadar kalau misalkan jebol di 1240, keluar aja dulu. Atau misalkan teman-teman pegang, nanti teman-teman ketika dia ngebreak resistan 2338 itu kira-kira di 50 ini teman-teman harus ekstra waspada kalau ada yang take profit di sini. Jadi kita jangan bermindset dulu bahwa dia akan naik terus, enggak. Bisa jadi di area 50 dia akan turun. Kenapa? Karena ini saham pernah tinggi. Mungkin ada pernah yang nyangkut di atas dan ketika harganya average harga dia, maka dia akan turun dulu. Oke, kemudian juga sama ini, jadi ini Breeze dia juga masih bergejolak, beristilahnya apa ya? Terjadi pengetesan resistan. Ini saham pernah tinggi, sehingga ketika ada yang naik, orang tentu akan keluar dulu seperti itu. BTPS ya, BTPS resistan pertama, kedua. Nah ini teman-teman, ini secara chart kalau teman-teman yang udah pegang di bawah, ini keep aja dulu ya. Tetapi nanti waspada ketika ada di 50. Di 50 ini waspada untuk orang yang take profit. Nah di area 50 besok misalkan dia terjadi makan kanan di area bidnya, di area overnya, nah bisa jadi mungkin dia akan bergerak lanjut ke kanan ya, seperti itu di 50 retracement. BNGA saya skip dulu teman-teman. Oke, kemudian saya contohkan untuk bank digital, kita lihat ada apa. Nah, di sini bank digital ini untuk Arto ini jelas apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat adalah ketika dia terkoreksi sampai dasar, dia ada satu doji, suatu hammer. Hammer itu adalah penanda bahwa memang dia ada reversal di sini, dan hammer ini besok ada doji. Doji butuh konfirmasi. Ternyata dikonfirmasi oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dia masih akan lanjut berdasarkan chart. Doji dikonfirmasi hammer, dilanjutkan hari ini kenaikan. Namun demikian dia udah sampai di 50 retracement teman-teman. Berarti waspada. Tetapi walaupun udah nyampe di 50 retracement, tetapi dia di 50 retracement closingnya adalah di high. Artinya orang cukup percaya diri untuk hold Arto teman-teman ya. Seperti itu. Kita bukan serba takut enggak, tapi kita juga ngelihat dan waspada. Di 50 dia udah sampai. Perhatikan besok apakah di 50 orang akan jual. Kalau misalkan jual, seberapa banyak, artinya apakah masif selling di bid, jualan di bid semuanya, guyur semua di bid seperti itu. Nah, itu hal yang harus kita lihat. Kemudian contoh aja, BGTG ini kemarin saya bahas ya teman-teman. Kemarin saya bahas, alasan saya BGTG ya jelas, ini dia berada di dasar, tembus naik resistan di atas nggak kuat, turun terus dia sampai ngetes di support. Setelah ngetes support lanjut lagi, ketemu resistan lagi. Nah kalau seperti ini gimana Pak? Nah, seperti ini kan saya sampaikan ini adalah satu area spekulatif buy-nya. Tapi spekulatif buy sendiri di sini, teman-teman masih bisa trading juga, di mana sebaiknya membelinya adalah di dasar, dan perhatikan di resistannya boleh dijual karena rentangnya cukup lebar. Makanya sekali lagi tadi saham-saham itu memiliki pergerakan yang berbeda. Nah ini contohnya juga BBYB ini juga kita bisa ngelihat ini adalah tanda bahwa penurunannya udah terbatas. Hammer ya, 2 kali hammer dikonfirmasi kenaikan. Kemudian ada doji butuh konfirmasi, hari ini dikonfirmasi cantik sekali lanjut naik di 38. Nah nanti perhatikan di area 50 ini mungkin orang akan jualan dulu. Perhatikan, tidak yakin akan jualan tapi untuk menjadi kewaspadaan. Nah, kemudian untuk BBHI, teman-teman, apa yang bisa kita lihat? Yang kita lihat adalah setelah dia turun, dia konsol di base. Nah, yang kita perhatikan adalah base ini selama dia nggak jebol ya kita pantau aja dulu. Ini berarti kemungkinan masih ada akumulasi di area sini, teman-teman. Sampai kapan Pak kita bisa masuk? Ya mungkin sementara dipantau dulu, biarkan akumulasinya cukup
warak dulu, cukup kenyang dulu, karena akumulasi yang kenyang biasanya akan menghasilkan sudden move upside move yang kenceng atau kenaikan yang kenceng seperti itu. Kemudian BABB juga sama, hari ini juga terjadi kenaikan, namun teman-teman mesti waspada juga. Kita tarik resistannya, ini polanya cukup rapat. Kita tarik resistannya, kenaikan dia udah sampai 50. Nah, di sini teman-teman, ada kemungkinan ada yang take profit hari ini sehingga harganya tidak sentuh di 50. Nah, bagi teman-teman yang penganut trading cepat, tentu area-area jualan 50 ini tentu sudah dihafalkan sekali. BABB juga pengamatannya bahwa di video saya sering saya sampaikan yang turun tidak turun terus, tetapi mesti waspada kalau ada orang jualan seperti ini. Terutamanya apa? Terutama kalau sahamnya bentuknya pernah turun, pernah tinggi terus turun. Karena di sini, di atas-atas ini masih sangat mungkin ada orang yang nyangkut. Sehingga ketika orang nyangkut itu, dia akan membentuk satu resistan volume, atau volume orang yang nyangkut yang mana dia akan ngejual dulu ketika harganya BEP. Oke, saya lanjutkan BVIC secara signal dari chartnya, dia ada penguatan. Jadi teman-teman bisa berkata bahwa ini barang secara chart bagus. Kalau secara chart bagus ya teman-teman silahkan masuk. Secara chart bagus. Dan kalau udah masuk, jangan juga terlalu berharap pasti akan naik terus. Enggak. Perhatikan resistannya. Di 50. Retracement. Kalau belum sampai 50 ada bantingan pun sangat mungkin. Jadi memang intinya kalau teman-teman mau seperti judul, trading dulu, maka memang yang harus kita lakukan adalah kita memantau ketika pergerakannya di resistan-resistannya ada buangan, ya mau nggak mau kita harus buang. Nah, seperti ini kemarin. Teman-teman, Bang Permata, saya sampaikan pernah bagus nih dari bawah nih, tapi ternyata dia banyak yang ngebuang lagi, akhirnya turun. Kenapa? Ya bisa jadi karena yang saya sebut tadi, resistan volume, yaitu orang-orang nyangkut akan keluar dulu. Nah, boleh diperhatikan, baca apa yang bisa kita dapat. Penurunan udah terjadi perlawanan, udah terjadi low. Setelah low itu terbentuk rentang yang sama, besoknya higher, terus cross up MA3 dan 5 dan ngebreak MA20. Ini juga tanda yang didapat dari candle yang mana kita ngebacanya dari candle. Kita sama sekali nggak ngelihat baca ada berita apa ya. BNGA nggak ada yang menarik candle anunya. BBKP udah ya. Bank dia ada percobaan kenaikan, kemudian turun lagi dan mencoba naik. Ini pola yang teman-teman harus perhatikan adalah polanya dia masih cukup sering ada yang take profit ya. Jadi ini untuk menjadi kewaspadaan saja. BMAS ini juga. Nah, ini yang saya bilang, jangan ngebentuk mindset bahwa dia akan naik terus. BMAS naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Sekali naik ketemu 50 retracement. Nah, kalau ini naik di sini, teman-teman naik di sini kalau pas ikut oke. Tapi jangan pernah berharap dia akan naik terus. Ini ternyata di sini turun, retracement support pertama jebol, kedua jebol, ketiga jebol, 4, 5, 6. Jadi dia bener-bener naik turunnya impas. Dari sini mantul sehari sampai 50 retracement. Ini memang area target. Dan habis itu turun lower. Jadi teman-teman mesti berhati-hati pada saham apapun. Ya. Ini juga sama. Amar ini mungkin masih ada yang sangkut. Sehingga ketika dia mencoba naik, perlawanan turunnya masih kuat ya. Nah ini sama sebenarnya di semua teman-teman bisa ngambil contoh bahwa berlaku apa yang saya sampaikan tadi. Ya ini naik juga untuk Bevin ini. Kenaikannya naik turunnya cukup volatil lah seperti itu. Ini BBTN udah saya bahas. BJTM ya. Oke. Itu bank digital. Oke, selanjutnya contohnya di saham Astra International. Nah, kalau Astra International yang harus kita perhatikan adalah satu pattern ya. Dalam trading juga kita harus perhatikan pattern. Ini patternnya ada double top. Sehingga ketika turun, ketika jebol dari supportnya ini, double top nggak mampu, dia tembus ini di area ini support ini jebol, maka targetnya 52 dan sekarang masih nggak bergerak lah dari area target tersebut ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah auto kemarin ada bantingan yang cukup kencang. Nah, kalau seperti ini kita bisa ngelihat bahwa dominasi dari selling itu masih sangat kuat. Jadi mungkin kalaupun misalkan naik ya naiknya mungkin masih lemah seperti itu. Ini juga mesti menjadi perhatian teman-teman.
Oke, kemudian adalah akses, contohnya apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah di 1200-an adalah support, kita tarik seperti ini teman-teman. Sehingga ketika dia turun sampai di support, kita harus waspada. Ketika waspada, ternyata besoknya dia naik. Namun demikian di resistan-resistannya dia ada take profit. Di mana Pak? Di 38. Terus di 50. Tepat di 50 hari ini ada take profit. Ini yang saya sampaikan bahwa kita nggak boleh ngebentuk mindset bahwa dia akan naik terus. Karena di area resistannya rata-rata orang akan take profit. Cek contoh di consumer nggak ada teman-teman ya. Saya skip aja nggak semuanya. Oke. Ini juga masih berkutat dengan pola dan resistan-resistannya. Di GoFood juga ada, di Garuda Food juga ada take profit juga ya. Ini terkait dengan resistan support juga. Ini cukup nurut ya teman-teman. Untuk ICBP cukup nurut di area resistan yang kita bikin. Ini bahwa menunjukkan bahwa teman-teman ketika sudah trading, ketika sudah pegang barang, harus juga membuat satu batasan dari Fibonacci-nya maupun dari resistannya seperti ini. Karena memang saham-saham bisa jadi sangat nurut dengan pergerakannya. Oke, kemudian ini adalah Medco. Medco ini seperti yang saya sampaikan teman-teman, sampai di EMA 200 adalah bisa menjadi resistan EMA 200 dan juga sampai di retracement 50 bisa menjadi resistan juga. Nah, di sini terjadi pergulatan antara buyer seller. Dan untuk hari ini sudah dimenangkan oleh si sellernya sehingga dia harganya turun sampai tembus dia tembus sedikit di bawah supportnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan ngebentuk mindset, take profit aja seperti itu. Kemudian di sini juga Elsa contohnya juga terjadi resistan di sini, ada banyak orang take profit juga. Akra saat ini apa yang bisa kita lihat? Yang kita lihat adalah Akra turun. Tembus dari support turun, di sini udah terbentuk satu konsul area. Nah, apakah sudah menarik? Ya, sementara sih belum. Sementara belum. Tetapi dia sudah cukup menarik karena dia sudah nggak turun lagi, teman-teman. Berarti harus dipantau lebih ketat lagi, mungkin the next dalam beberapa hari. Kalau terjadi higher low atau titik low yang lebih tinggi, atau sudah mulai terjadi pengetesan resistan, ya mungkin dia akan lanjut. Oke, contoh yang bisa kita lihat untuk perusahaan gas sih nggak begitu jelas teman-teman ya, tapi intinya dia itu saat ini supportnya dia yang cukup kuat di 1250. Nah, di area sini begitu banyak nih, sekumpulan di area sini, 38 ini adalah resistan. Jadi teman-teman perhatikan kalau dia ngebreak dari 1400. Kalau terutamanya kalau bisa kembali ke atas ya teman-teman. Nah, kemudian adalah Astra Agro Lestari. Apa yang saya sampaikan di sini adalah ada satu pola. Teman-teman yang saya sampaikan tadi kan perhatikan ada pola nggak? Pola itu terbentuk dari support yang di bawah resistan 1, resistan 2. Ternyata polanya dia dari support resistan 1, 2, resistan 2, resistan support lagi seperti itu. Jadi ini cukup volatil juga. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di support, maka ketika ketemu resistannya nanti hati-hati mungkin bisa ada take profit karena ini cukup sering di area tersebut. Oke, contohnya LSIP juga sama ya, ketemu resistan balik juga, SSMS juga sama. Nah, SSMS ini resistannya adalah resistan garis ini ya, tren betul. Resistan maksud saya, dan ini juga sama saham-saham BWPT ini saham downtrend dan ketika dia sudah ngegas ternyata banyak dilawan. Ini terkait resistan volume atau orang yang nyangkut dan take profit dulu. Nah, ini untuk Harum. Ini ada satu pola juga. Volatilitasnya cukup tinggi ketika sudah ketemu resistannya dia juga kadang turun dan ketika ketemu supportnya dia juga sudah tertekan beberapa hari sampai supportnya dia juga mantul cukup sering seperti itu. Ini pola hafalan saja seperti yang saya bilang tadi, pola hafalan. Adaro saat ini retracement ya teman-teman. Retracement ini dia ketemu 50 dalam tren kecil ini, dia 50 ada take profit ya. Kemudian Indo Tambang Raya sektor berganti-gantian, saya bilang tadi sektor berganti-gantian. Indo Tambang Raya ada satu pola ya, pola ini, pola-pola seperti price channel. Nah, seperti ini teman-teman harus bisa ngelihat. Ketika ketemu price channel di sini take profit, berarti nanti kira-kira kalau di sini dia sudah separuh digabung dengan Fibonacci 50
Retracement area beli kira-kira di 20.900. Apakah besok akan mantul? Karena hari ini sudah ada tanda-tanda pantulan ya. PTBA dia retracement, saya nggak bisa bahas semua ya teman-teman ya, karena akan banyak sekali contohnya. Oke, ini Doit ini juga ketemu resistan teman-teman ya, akhirnya balik juga. Resistannya adalah resistan candle ya, balik juga. MBSS sama juga dia. Saat ini sih dia berada di support, tapi apakah cukup kuat ya? Yang kita lihat saat ini berada di support. Nah, kemudian sektor bergantian. Nah, kalau kemarin adikarya sektor konstruksi tidak bergerak, hari ini bagus. Tapi hari ini kalau dari tren ini aja ya, kalau dari tren ini aja, maka adikarya ini dia sudah sampai di 50 retracement. Hati-hati karena udah ada yang take profit. Ya, Wika juga sama. Wika juga sama dalam tren kecilnya, apakah sudah ada yang tren kecilnya hanya dari sini? Apakah ada yang take profit? Kita tengok. Ternyata belum. Ternyata dia targetnya di 1085, tapi sudah mulai ada orang jualan. Bisa jadi karena resistan volume orang yang nyangkut. PTPP juga sama. Jadi kalau teman-teman yang ngincer barang adikarya CS ini, ya masuknya tuh di area yang 0-23. Kalau ada yang nanya, Pak, di mana masuknya? Ya di sinilah masuk. Ya, seperti itu. Dan ini juga sudah sampai 50 retracement, hati-hati. Waskita karya, tergantung trennya ya teman-teman. Kalau kita tarik ya dari tren kecil, bisa jadi dia udah sampai target tren kecil. Tren kecil udah sampai 50, tapi ini cukup bagus karena melewati 50 retracement. Tapi kalau dari tren besar, teman-teman bisa ngelihat di sini 50 retracement-nya itu ada di 670. Kemudian sektor ini, sektor properti, teman-teman bisa ngelihat dia ketemu di apa yang kita lihat dari chart. Yang kita lihat di chart adalah dia cukup dalam turunnya. Saat ini sudah sampai area kuning, ini adalah support ya teman-teman. Terus dia mantul. Kalau teman-teman udah ngebeli di area 0-23, maka perhatikan hari ini bahwa dia tidak kuat naik di atas 932. Itu adalah resistan. Jadi kalau seperti ini yang bisa saya sampaikan adalah kenaikannya sudah lemah. Nah, kemudian adalah Pakuwon, teman-teman. Pakuwon juga sama ya. Intinya dia udah ketemu di support, dan di support ini dia memang sudah supportnya kira-kira seperti ini, support besarnya. Tapi dia secara umum downtrend, dan teman-teman tadi saya sampaikan untuk melihat satu pola. Polanya apa? Oh, polanya dia ternyata memang ada kenaikan, cuman berapa hari naik dia juga ada take profit. Jadi ini barang apa? Barang tradingan teman-teman. Nah, seperti ini. Polanya ketika ngelewatin nyentuh resist take profit, berarti harus trading. Seperti itu. Ya. Ini sebenarnya terkait dengan materi yang saya sampaikan tentang beda antara saham-saham uptrend, downtrend seperti itu. Terutama saham-saham downtrend adalah teman-teman harus ekstra waspada ketika sampai di 50 retracement. 50 retracement dari masing-masing tren, karena itu titik penting. Orang-orang trader rata-rata akan mencari tren pendeknya dan akan mencari 50 retracement. Di situ mereka akan mulai take profit. Semera juga sama. Ini sepertinya semuanya ini semua saham tradingan teman-teman. Secara bentuk bagus untuk trading, tetapi untuk di-keep teman-teman yang udah nge-keep dan balik lagi bisa pusing seperti ini. Makanya saya bilang tadi di depan, trade what you see, itulah kenapa lebih baik kita trading dulu. Kita menggunakan perulangan ya teman-teman, perulangan. Kemudian kita lihat saham Telkom, perulangannya juga, saham Telkomunikasi perulangan juga terjadi, teman-teman bisa ngelihat. Perulangan seperti Indosat ini perulangannya juga sangat jelas sekali. Ini bahkan satu polanya juga. Sorry teman-teman, belum saya rubah ya. Seperti ini, Indosat ini juga polanya jelas sekali. Di sini uptrend price channel, atas bawah ya. Jelas banget. Excel juga satu pola. Excel ini juga ketika ketemu supportnya dia sering mantul di area situ. Oke, kita lanjut lagi semuanya. Kalau ada yang menarik nanti saya bahas sekalian untuk contoh. Nah, sekarang apa yang kita lihat? What we can see from IMAS, IMJS adalah sudah terjadi konsolidasi di dasar, tapi dia belum berhasil naik melewatin 23,6. Nah, bagi teman-teman yang suka trading cepat, tentu kalau ngelihat barang yang lambat gerakannya tentu nggak begitu suka. Nah, kalau antara IMAS dan IMJS, teman-teman bisa ngelihat bahwa secara pergerakan bagus IMJS ya, teman-teman.
range-nya juga cukup kuat. Ketika naik dia ketemu 50 retracement yang saya sampaikan tadi. 50 retracement adalah area take profit dan memang banyak orang take profit di situ, teman-teman. Nah, kemudian dalam saham metal, teman-teman bisa lihat yang sering ikuti channel saya tidak begitu tertarik dengan saham metal, Antam Incoterms, karena pergerakannya ya di situ-situ aja, kecuali MDKA. MDKA teman-teman ya, kenapa? MDKA memiliki satu pola yang enak sekali untuk dipakai trading. Polanya cukup lebar, tapi teman-teman harus waspada karena ini barang, sekali lagi barang tradingan. Kemudian apa yang bisa kita lihat di TKIM, saham-saham kertas walaupun dia sesekali naik tapi kenaikan cukup lemah dan ada satu polanya juga nggak begitu lebar dan secara umum kita bisa ngelihat bahwa candlestick-nya tipis-tipis. Itu kurang menarik untuk trading. Nah, ada yang nanya, Pak, JSMR gimana? Ya, JSMR udah turun dalam, teman-teman, tetapi dia juga masih belum kuat naik. Nah, teman-teman kalau misalnya udah pegang, berharap kembali ke atas, ya mungkin nggak bisa langsung ke sana. Karena masing-masing ini ada tren kecil, di mana tren kecil ini harus dia selesaikan untuk bisa masuk ke tren besarnya. Jadi, kita harus berpegang pada tren kecil aja. Tren kecil kalau bisa dibereskan sama dia, target-targetnya, berarti dia memang beneran mau naik. Kalau enggak, memang dia cuman volatilitas sesaat aja, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman, ekstra waspada semua. Saham-saham semen juga pergerakannya masih dalam tren turun seperti ini, dan juga setiap ada naik, kenaikannya juga nggak signifikan, jadi mau nggak mau adalah posisi trading. Nah, kecuali untuk beberapa saham yang pergerakannya lebar seperti ASA ini, tapi ASA saat ini juga sifatnya tradingan nih, teman-teman bisa ngelihat naik berapa hari turun, naik berapa hari turun, naik berapa hari turun ya, seperti itu. Ini semuanya saham tradingan, silahkan dihafalkan sendiri. Kalau teman-teman bisa hafal itu adalah lebih bagus. Nah, kemudian SAME juga saham yang sering banget saya bahas. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. SAME, saya tadi ini. SAME adalah barang tradingan dan ini satu polanya adalah naik sehari bisa turun juga. Jadi ini mau nggak mau take profit ya teman-teman. Ini polanya cukup terbaca. Dan saat ini dia udah sampai 50 di tren kecilnya sehingga memang ada take profit. Besok diperhatikan apakah masih lanjut karena ada target lagi ke 411 ya. Nanti 411 beres baru kita cari target-targetnya seperti itu. EMTK tadi udah saya bahas, ini barang tradingan saya hari ini udah sampai di 50 retracement. Tetapi 50 retracementnya dilewati dengan percaya diri teman-teman. Jadi kemungkinan ini masih akan naik. Kemungkinan ya, tapi tetap kita harus waspada. Karena kenaikan hari ini adalah Marubozu. Marubozu itu secara ini diartikan percaya diri untuk naik ya. Nih MPPA ini saya sampaikan kemarin bahwa grup ini mulai menarik. Nah untuk MPPA grup ini saya sampaikan udah mulai menarik. Walaupun teman-teman juga mesti waspada. Apa yang bisa kita lihat? Yang saya udah sampaikan kemarin adalah grup ini sepertinya mulai bergerak ya. Nah, kalau udah kita seperti ini, kita bisa speculative buy yang saya sampaikan kemarin ya, speculative buy-nya. Terus kita habis itu tarik resistnya seperti ini. Maka yang teman-teman perhatikan adalah nanti di 50 ini harus hati-hati. Kenaikan sekarang baru dari 0 sampai 23. Kalau yang teman-teman sudah masuk selamat, tetapi mesti harus berhati-hati. Terutama di 50 retracement di 395 ya teman-teman. MPPA. Multipolar juga udah saya bahas kemarin ya. Ini barang juga sudah memberi pergerakan awal. Mungkin sekitar 3 hari bursa bahasan video kemarin. Setelah kebentuk gini kita tarik Fibo-nya seperti ini. Kita tahu bahwa dia udah ngelewatin 0 sampai 23. Yang waspada nanti adalah ketika di 50. Apakah 50? Mungkin balik Pak, mungkin iya, mungkin tidak. Jadi teman-teman harus ngelihat bid offer-nya, apakah ada bandingan ke kiri, apakah ada sell yang masif di bid, ataukah malah orang ngebeli di over, seperti itu. LPBF, ini juga masuk bahasan kemarin sudah ya semuanya, grup-grup, satu grup. Ya seperti ini dia 50 retracement-nya hati-hati karena dia di 38 pun juga sudah mulai ada yang jualan ya. Kalau yang pegang barang silahkan. Nah terutama LPCK juga LPCK ini volatilitasnya tinggi, 50 udah dilewatin. Ngebut sampai atas tapi nggak kuat, jarumnya ada panjang. Di area kuning ini sudah memberi tanda ke kita bahwa ini adalah resistan ya teman-teman. LPKR ini juga sama, ini masih kurang menarik. Ini kalau di sini kita bisa ngelihat bahwa dia memiliki satu kebiasaan.
seperti ini, ada jarum ya, ada take profit lah di area resist. Ini juga 50 retracement-nya. Ini teman-teman memang sakral sekali 50 retracement-nya ini di area kuning ini. Itu harus menjadi kewaspadaan teman-teman. MTDL ini apa yang bisa kita lihat? Dia turun ketemu supportnya dan sudah mulai ada percobaan tapi masih nggak kuat. Berarti teman-teman harus menggabung dengan pengetahuan bahwa satu saham yang pernah tinggi, terus kemudian ketika dia mencoba naik akan ada guyuran. Itu adalah orang-orang yang nyangkut atau orang-orang yang akan take profit ketika harganya menyentuh average mereka. Nah ini untuk MMLP, dia ada percobaan naik, ada ketemu base, naik ya. Base-nya di mana Pak? Ini base-nya itu sebenarnya area sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini itu memang sudah area supportnya dia yang cukup kuat di main areanya, sehingga ketika sampai sini mantul, tetapi kalau kita ngelihat 481 adalah resistannya. Cara toga apa yang bisa kita lihat, ada support yang hijau ini di area itu dia mantul ya. Terus kemudian teman-teman juga harus waspada, ini area ini sebenarnya area yang rapat. Artinya di sini ini ya nowhere, nggak kemana-mana dia, kecuali dia ngebreak di atas 3000-an. Atau sekalian turun di bawah 2600-an. Nah, Cepin inilah yang saya sampaikan tadi bahwa jangan pernah bermindset bahwa satu saham akan naik terus. Apalagi saham yang pernah tinggi seperti ini. Saham yang pernah tinggi seperti ini orang yang di sini nih kalau nyangkut dia akan buang. Apalagi jelas sekali di sini adalah resistan. Jadi jangan pernah ngebuat mindset kalau kita udah beli akan naik terus, enggak, karena di sini adalah resistan. Bisa jadi orang yang beli di sini nyangkut saat ini buang, harganya sudah average. Jadi memang saat ini yang paling bagus adalah trading dulu teman-teman ya. Kita udah sampai di bahasan ini. Kemudian saham farmasi kita tengok ya. Ini saham farmasi jangan membuat mindset bahwa misalkan berita COVID ini naik tapi sahamnya farmasi pasti naik. Enggak, kita harus ngelihat dulu memang kenyataannya di bid offernya seperti apa, apakah ada pergerakan. Kalau kemarin saya sampaikan adalah yang harus dipantau adalah saham-saham rumah sakit, Mika juga akhirnya ada take profit ya teman-teman, akhirnya ada take profit juga. Dan ini juga kenapa dia ada take profit, karena memang sampai di 50 retracement. The power of 50 retracement penting sekali. SRAJ kalau kita lihat seperti ini, dia belum kuat di atas 23, areanya di sini, ini adalah area kuning, ini adalah take profit nanti. Prodia ini juga saya rasa udah sampai 50 retracement juga, ada take profit juga. Sekali lagi memang ini presisi sekali teman-teman di 50 retracement ini. Kadang memang orang-orang udah tahu lah di situ area-area kita harus buang seperti itu. Oke, baik teman-teman. Itu tadi bahasan tentang trade what you see, yaitu trading lah pada apa yang teman-teman lihat ya, yaitu di chart. Bukan berdasarkan apa yang teman-teman pikir. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa satu saham akan naik terus, enggak. Saham naik turun itu berdasarkan buying side atau selling side yang terjadi di saham tersebut. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.